Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di hari ini, di hari keempat dalam minggu yang baru, hari Kamis. Mari kita buka pertemuan kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan, kesehatan, berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan. Biar kami ingat kembali untuk setiap berkat Engkau Tuhan ketika kami berada dalam segala tantangan dan cobaan. Bapa, kami datang kembali untuk dengar firman Tuhan. Buka hati kami, telinga kami. Roh Kudus, Engkau kuasai setiap kami. Biar firman-Mu boleh kami terima dengan baik dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini pembacaan kita masuk pada perjanjian baru, yaitu Matius pasal 23 ayat 1 sampai 39. Kita tidak adakan pujian hari ini karena pembacaan yang cukup panjang. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for one is your teacher, the Christ. Hanya satu gurumu, yaitu Kristus. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di dunia ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kalau kita baca dalam Bible bahasa Inggris, perkataan-perkataan Yesus ditulis dengan tinta merah ya. Dan dalam pasal 23 ini semua ditulis dengan tinta merah. Berarti ini semua perkataan dan pengajaran Yesus. Pada ayat kedua dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa artinya itu? Ini bukan berarti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendapatkan kehormatan untuk duduk di kursi Musa. Dalam perjanjian lama, kursi Musa adalah kursi-kursi yang disiapkan atau diperuntukkan untuk para pengajar atau guru dalam sinagog, dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, duduk di kursi Musa sebagai seorang guru atau pengajar. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu. Turutilah yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan turuti. Maksudnya ya, turuti apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka juga mengikat beban-beban berat, peraturan-peraturan atau laws atau rules ya. Lalu mereka meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, dikatakan. Semua yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang. Mereka itu suka duduk di tempat terhormat. Dalam suatu perjamuan dan di tempat ibadah mau duduk di depan. Karena itu Tuhan Yesus selalu memanggil ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dengan orang munafik, dengan hipokrit. Karena kita lihat mereka cuma pintar omong tentang hukum Tuhan dan tentang peraturan-peraturan dalam kitab-kitab Musa. Kitab Musa itu adalah kitab pertama dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, atau dalam bahasa Yahudi disebut Torah. Jadi mereka ini pintar mengajarkan tentang kitab-kitab Musa, peraturan dalam kitab Musa, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka suka disanjung, mau berpakaian bagus, tempat terhormat, dan mau dipanggil dengan panggilan yang tinggi
seperti rabi atau guru. Tetapi Yesus mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan kita juga untuk rendah hati dan menjadi pelayan kalau kita mau menjadi yang terbesar. Ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak syah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Dalam bahasa Inggris kata woe ini ya, celaka adalah suatu ekspresi dari penghukuman, saudara. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka itu menghalang-halangi orang untuk datang dan percaya kepada Yesus, untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mereka mengambil keuntungan dari para janda dan juga berpura-pura dengan doa-doa mereka yang panjang-panjang. Mereka, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka kesana kemari untuk menobatkan satu orang untuk mengikuti ajaran mereka. Tetapi setelah dia bertobat, orang ini bertobat, mereka menjadikan dia orang neraka dikatakan. Berarti menjadikan orang ini lebih buruk daripada mereka sendiri. Karena orang ini melihat apa yang ahli Taurat dan juga orang Farisi lakukan dan ajarkan, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin yang buta. Ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jinten kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka tidak memperbolehkan bersumpah demi bait Allah atau bait suci, demi mezbah, demi tahta Allah. Tetapi untuk apa yang ada di dalam bait suci, seperti emas dan persembahan-persembahan lain yang ditaruh di atas mezbah, demi benda-benda itu mereka boleh bersumpah. Ini seperti main lotre ya. Jadi kalau mereka bersumpah demi emas atau sesuatu yang lain, dan sumpah itu tidak terpenuhi, jadi salah satu dari mereka akan memperoleh benda itu, ya emas atau persembahan yang lain. Karena mereka untuk mengingkari tidak boleh bersumpah atas nama Allah, tapi mereka mencari jalan lain, bersumpah demi sesuatu yang lain, tidak memakai nama Allah. Tapi Tuhan Yesus mengecam hal itu. Yesus melarang untuk bersumpah demi apapun. Ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan
sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya pun akan bersih. Tuhan Yesus mengecam segala kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, dikatakan, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Nah, ini maksudnya bahwa mereka terlalu terobsesi dengan hal-hal yang kecil, sedangkan hal yang lebih berarti mereka abaikan. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Itu berbicara kepada kita juga. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Suatu perkataan yang keras ya, mereka dipanggil dengan ular. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi benar-benar dikecam. Tuhan Yesus membuka semua ketidakbenaran dan kemunafikan mereka. Dari luar, di mata orang mereka tampaknya benar. Tetapi di dalam hati dan hidup mereka di rumah, atau ketika orang tidak melihat, mereka penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus memanggil mereka ini ular-ular, keturunan ular berbisa, atau brood of vipers, yang dengan kelakuan mereka yang munafik dan durjana itu ya. Tuhan Yesus mengatakan, dengan kejahatanmu, dengan kemunafikanmu, bagaimana engkau bisa luput dari hukuman neraka. 34 ayat 34, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh ahli Taurat maksudnya adalah utusan Tuhan Yesus, murid-muridnya yang mengerti banyak tentang firman Tuhan. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan suatu nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan nabi-nabi dan orang-orang yang Tuhan Yesus utus untuk memberitakan Injil. Dikatakan separuh dari mereka dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan yang lainnya dianiaya atau disesah di rumah ibadat mereka dan di kota-kota. Mereka diingatkan akan kematian Habel yang tidak bersalah, yang darah Habel berteriak kepada Allah. Dan juga kematian Zakaria, yang ayahnya Berekia, punya arti Yahweh bless atau Allah yang memberkati. Nah, kita tahu kalau Habel ada di dalam perjanjian lama, buku pertama yaitu buku Kejadian, dan Zakaria ini ada hampir kitab terakhir ya, hampir kitab terakhir kan, masih ada Maleaki, hampir kitab terakhir dari perjanjian lama. Jadi dikatakan dari awal perjanjian lama Kejadian sampai hampir akhir Kejadian, kitab perjanjian lama Kejadian sampai Zakaria, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita teruskan dengan keluhan terhadap Yerusalem.
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, melambangkan perlindungan atau proteksi Allah atas Israel. Tetapi karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat, maka Allah pun meninggalkan rumah-rumah ibadat mereka. Ya, mereka tidak akan melihat Yesus lagi sampai saat di mana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Saudara, Rema, dalam pembacaan hari ini saya cuma akan mengingatkan kembali kenapa Tuhan Yesus begitu marah kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ini untuk mengingatkan kita juga supaya kita jangan menjadi sama seperti mereka atau menuruti tingkah laku mereka. Yang pertama, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mengajarkan tentang hukum-hukum Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan, dengarkan apa yang mereka ajarkan, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang kita kita lihat maksudnya lewat media sosial, YouTube dan sebagainya. Dengarkan apa yang mereka ajarkan. Kalau hal itu berpadanan dengan firman Tuhan, karena itu kita juga harus tahu firman Tuhan. Tapi jangan contoh tingkah laku mereka yang bertolak belakang dengan pengajaran mereka. Kalau kita bisa juga lihat ya, ada yang suka pamer-pamer begitu, atau yang juga senang dipanggil dengan panggilan nama-nama tertentu seperti father ya. Ada di pengajar-pengajar atau pengkhotbah atau mereka yang menyebut nama mereka prophets atau nabi-nabi yang menyebut nama mereka rasul atau apostle, tapi mereka sepertinya mengagungkan diri mereka sendiri. Orang-orang menyembah kepada dia, memanggil dia father, memanggil dia guru. Kita hati-hati saudara, hanya satu Bapa kita, yaitu Allah itu sendiri, Bapa rohani kita. Yang kedua, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu itu, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka orang-orang munafik ini pintar ngajar, tapi mereka tahu bagaimana seharusnya seseorang harus hidup sesuai dengan hukum Allah. Mereka berikan nasihat, berikan firman Tuhan, tapi mereka menganggap mereka sendiri itu untouchable atau tak tersentuh oleh hukum. Mereka di atas hukum. Hukum Allah itu hanya untuk orang-orang yang mereka ajar atau jemaat mereka. Sedangkan mereka menganggap mereka sudah benar. Jadi mereka tidak perlu mempraktekkan hukum itu karena mereka mengajarkan hukum itu. Dan juga karena jabatan mereka di sinagog atau tempat ibadah, dan juga karena pengetahuan mereka tentang Alkitab atau tentang perjanjian lama. Jadi mereka menganggap mereka sudah tahu semuanya, mereka tidak perlu melakukan karena mereka sudah benar. Ini suatu anggapan yang salah juga, tapi Tuhan Yesus mengutuki mereka karena sikap yang seperti ini. Yang ketiga saudara, semua pekerjaan yang mereka lakukan ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Semua yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang, mendapat perhatian dan pujian orang. Suatu yang nyata dan jelas dari kehidupan orang-orang munafik. Mereka juga memakai pakaian yang hendak menunjukkan kesalehan mereka. Sesuatu yang membedakan mereka dari orang-orang biasa. Jadi dari jubah mereka, orang-orang sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya andil dalam bait Allah atau dalam sinagog. Jadi mereka berpakaian tertentu untuk kelihatan saleh. Yang keempat, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Salah satu ciri dari orang-orang munafik yang lain adalah mereka suka cari perhatian orang. Mereka suka tempat-tempat terhormat, maunya paling depan, supaya dilihat orang bahwa mereka itu orang penting. Mereka juga suka tempat terhormat ya, maunya paling depan, supaya dilihat orang juga
kalau they are itu someone's important atau ada sesuatu yang berarti tentang mereka. Kita jangan demikian, saudara. Kita diajar untuk merendahkan hati dan memberikan tempat yang lebih baik justru kepada orang lain. Kita mau menjadi yang terbesar, Tuhan Yesus mengatakan kita harus melayani. Lain halnya ya kalau dalam paduan suara atau kur ya, sudah diatur barisannya. Kalau engkau dapat barisan belakang ya nurutlah ya. Jadi jangan berebut tempat di depan. Supaya kelihatan kalau di foto begitu ya. Nah, kalau suaranya bagus kan nanti juga disuruh nyanyi sendiri atau kalian juga bisa nyanyi sendiri solo begitu. Jadi ikuti pemimpin kalian. Kalau dalam kur disuruh di belakang ya di belakang lah gitu. Biasanya yang di depan, barisan depan ya bukan mereka yang suara bagus saja sih, tapi kalau memang sudah diatur demikian ya turuti. Yang kelima, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabai. Orang-orang munafik bukan cuma cari muka dan perhatian di dalam rumah ibadat, di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam gereja, tapi juga di pasar-pasar dan tempat-tempat umum. Mereka suka kalau orang menunduk kepada mereka. Good morning, Rabi, sambil juga seperti ini ya. Mereka suka dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, jangan panggil orang itu dengan rabi, dengan guru, karena hanya satu gurumu, yaitu Yesus Kristus. Yang keenam, saudara, mereka mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang untuk menjadi pengikut agama mereka. Tetapi sesudah ia bertobat, mereka menjadikan orang ini 2 kali lebih jahat dari mereka dan menjadikan orang ini neraka, katanya ya. Ini terjadi karena hal-hal yang di atas yang orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat ini lakukan. Orang yang bertobat ini ketika dia ini melihat kalau yang menobatkan dia, yang mengajak dia untuk kenal kepada Allah itu cuma pintar ngomong, pintar khotbah, tapi kehidupan mereka sendiri tidak sesuai dengan khotbah mereka, maka membuat orang yang bertobat ini pun akan jadi lebih jahat dari sebelumnya. Dan membuat orang ini tidak percaya lagi akan apapun yang mereka katakan tentang Allah. Sama juga saudara kalau kita sudah membawa seseorang kepada Kristus, tapi hidup kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Bukan saja dia akan bilang kalau kita ini orang munafik, tapi dia juga akan bilang orang Kristen secara umum munafik. Mereka bukan saja tidak akan percaya lagi kepada Yesus yang sudah kita perkenalkan. Dia bahkan bisa menghasut orang-orang yang lain untuk tidak atau jangan percaya kepada Yesus. Jadi hati-hati saudara, kalau kita sudah menginjili orang ya, dan mereka sudah terima Tuhan Yesus, tunjukkan kasih kita, tunjukkan kebenaran kita. Jangan engkau menjadi batu sandungan buat orang-orang yang sudah engkau bawa mengenal kepada Yesus. Yang ketujuh, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab mereka tidak masuk dan mereka merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya, ini maksudnya bahwa karena mereka tidak mau mengikuti Yesus sebagai juru selamat atau Mesias, mereka tidak akan masuk sorga. Tapi mereka juga tidak mau orang masuk sorga. Jadi mereka menghalangi orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga hanya melalui Yesus Kristus. Jadi ketika mereka menghalangi orang-orang untuk datang dan percaya kepada Yesus, itu berarti mereka menghalangi orang-orang ini untuk masuk dalam kerajaan sorga. Betapa celakanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau orang-orang munafik saat ini pun yang menghalangi Yesus. Karena mereka tahu mereka tidak akan masuk sorga, mereka mau orang lain juga tidak mau masuk sorga, tidak mengenal Yesus. Betapa celakanya mereka. Rema yang ke-8, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik dikatakan mereka menelan rumah janda-janda. Ini maksudnya mereka merampas apa yang janda-janda miliki atau mengambil harta milik janda-janda. Dan mereka mengelabui mata orang dengan doa-doa yang panjang. Nah, karena mereka mengira, saudara, dengan doa-doa mereka yang panjang, doa mereka akan menjadi lebih mujarab. Karena orang-orang akan takjub dengan kefasihan mereka berdoa dan berbicara. Saudara, saya punya seorang klien seorang Muslim Filipina. Mungkin saya pernah ceritakan ya.
ketika dia facial, terusnya dia juga punya problem cerita dengan kesehatannya. Jadi setelah facial saya ajak dia berdoa. Dan ternyata dia mau berdoa meskipun dia muslim. Saya pakai nama Tuhan Yesus. Tapi setelah itu saya dikasih duit sama dia, begitu ya. $10. Ini ya buat doanya, katanya. Loh, saya sampai kaget. Kok bisa begitu? Dia katakan kalau di negerinya, di Filipina, mereka bayar kalau mau didoakan, begitu. Jadi engkau didoakan 1 kali, berapa harganya? Kalau sampai sebulan, berapa kali pertemuan, berapa harganya? Jadi tergantung berapa banyak engkau berdoa, engkau makin banyak dapat duit. Nah, mungkin ini juga yang membuat orang yang bukan Kristen seperti dia Muslim Filipino, jadi berpikiran jelek tentang orang Kristen. Dan mereka jadi tidak mau mengikuti Yesus. Karena everything about Jesus is about money, begitu ya. Tentang uang. Jadi ini yang menghalangi orang-orang untuk mengenal Yesus. Mereka untuk mengikut Yesus karena peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang munafik itu. Jadi kalau kita menginjili seseorang, berikan hati yang tulus. Yang ke-9, saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membayar persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jinten, hal-hal yang kecil, saudara, mereka lakukan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat mereka abaikan. Tuhan Yesus katakan, apa yang terpenting itu? Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Ini juga teguran Tuhan Yesus kepada kita supaya kita tidak hanya mengambil atau melakukan hukum-hukum yang mudah, yang oke dengan kita, tapi yang berat-berat entar dulu deh gitu, kita tinggalkan ya, kita ambil. Ya, satu kita lakukan, tapi kita setia juga melakukan hal yang lain. Contohnya saudara, buat orang yang punya duit atau yang kaya ya, memberikan perpuluhan mungkin lebih gampang bagi mereka untuk mereka lakukan. Lain dengan mereka yang hidupnya pas-pasan. Jangankan berikan perpuluhan, dengan apa yang ada aja sudah tidak cukup, malah tiap bulan itu harus berhutang begitu. Sebaliknya, buat yang miskin atau kurang karena keadaan mereka yang terus menghimpit, maka kesabaran, tahan uji, kerendahan hati, dan penguasaan diri akan menjadi aset mereka. Dan mereka akan lebih baik mempraktekkan hal-hal ini daripada orang-orang kaya. Karena biasanya orang-orang kaya itu sibuk. Jadi tidak sabaran, kurang sabar. Biasa hidup enak, jadi mereka kurang tahan uji. Karena kaya, mereka juga jadi condong untuk menjadi sombong dan tidak rendah hati dan lain-lain. Tetapi apapun keberadaan kita, Tuhan Yesus ajarkan, ya, kita mau patuh dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, untuk melakukan sesuatu dengan keadilan, dengan belas kasih, dan dengan kesetiaan. Rema ke-10, saudara, mereka, orang Farisi, orang munafik dan ahli-ahli Taurat, menyalibkan nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan utusan-utusan Tuhan, dan mereka juga dikatakan menyesah sebagian dari mereka di rumah-rumah ibadat atau sinagog mereka. Saudara, penghukuman dengan mati di kayu salib ini bukan untuk Yesus saja. Pada masa pemerintahan Kaisar Romawi, penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman yang biasa yang diterapkan oleh Kekaisaran Romawi bagi para penjahat-penjahat atau mereka-mereka yang dianggap mengancam kestabilan dan kepercayaan orang Romawi. Dan Tuhan Yesus salah satunya, karena mereka menganggap apa yang Tuhan Yesus ajarkan menentang kepercayaan orang Romawi. Semua ini juga terjadi karena desakan dan hasutan tua-tua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi bukan Tuhan Yesus dan 2 orang ini saja yang disalibkan, saudara. Ribuan. Kalau kita baca, kalau kita lihat dokumenterinya ya, itu ribuan orang yang menyimpang, yang tidak berkenan kepada kekaisaran Romawi, mereka disalib. Yang ke-11, mereka, ahli Taurat dan orang Farisi dan orang munafik, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Juga kebanyakan dari orang Israel. Ini masalah dan dosa yang terbesar. Dengan apa lagi dosa mereka bisa diampuni kalau mereka menolak Yesus. Ini yang akan membawa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan mereka yang tidak percaya kepada kebinasaan. Dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga.
Jadi mari kita jadikan hati dan hidup kita murni, saudara, terbuka di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yang terpenting dalam hukum Taurat yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan itu kita lakukan. Tapi kita mau melakukan hukum yang terutama. Hukum yang terutama yang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita ingat itu dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Amin. Saudara, kita ingat 2 Tawarik 7 ayat 14 karena masih dalam doa puasa sampai tanggal 17 Juli nanti. Firman Tuhan, dan umatku yang atas namanya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi kita akan selalu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berbalik dari dosa dan segala jalan-jalan kita yang jahat, maka Allah akan mendengar, Dia akan menghapuskan segala dosa kita, dan Dia akan memulihkan negeri kita Indonesia. Bukan saja negerinya, tapi orang-orang yang di dalamnya pun, ya. Mari saudara, ketika engkau ada sakit, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Kita mau berdoa. Kita percaya akan kuasa Allah. Taruh tangan kiri saudara di tempat yang sakit. Engkau harus berani melepaskan imanmu, merilis your faith dengan memperkatakan, dengan mendoakan, perkatakan doamu. Kita percaya karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Saudara bisa ikuti doa saya. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tubuhku bukan sarang penyakit. Aku mengambil otoritas atas tubuhku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, segala penderitaan, COVID, penyakit apapun, kau sebutkan penyakitmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan keluar. Tubuhku bersih, tubuhku sehat, tubuhku dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, perkatakan imanmu, terus dekat kepada Dia. Apa yang kau minta, kita percaya, kita akan terima. Haleluya. Amin.